Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, sejarah mencatat berbagai kisah tentang pemimpin zalim yang meninggalkan jejak kekejaman dan kesombongan dalam lembaran sejarah umat manusia. Dalam lembaran sejarah umat manusia, di antara sekian banyak pemimpin zalim yang diabadikan namanya dalam kitab suci, Fir'aun menjadi sosok yang paling dikenal sebagai lambang kesewenang-wenangan dan kekejaman. Tapi sebelum itu, mohon untuk teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Kisah mengenai Fir'aun dan azabnya merupakan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang pemimpin zalim yang menolak kebenaran pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari keangkuhannya. Dalam sejarah Islam, Fir'aun dikenang sebagai pemimpin yang zalim yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kesombongan dan keangkuhan Fir'aun terlihat jelas ketika ia bahkan berani mendakwakan dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Tidak hanya itu, sebagai seorang pemimpin zalim, Fir'aun juga memperlakukan Bani Israel dengan sangat kejam, menjadikan mereka budak dan pekerja paksa. Bahkan memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Azab yang ditimpahkan kepada pemimpin zalim seperti Fir'aun tidak datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak peringatan dan tanda-tanda kekuasaannya sebelum akhirnya menimpakan azab yang membinasakan. Namun, keangkuhan Fir'aun membuatnya terus berada dalam kesesatan hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Kisah azab Fir'aun menjadi pengingat abadi tentang bagaimana akhir tragis menanti mereka yang berlaku sewenang-wenang dan menolak kebenaran. Sifat dan kesombongan Fir'aun. Dalam Al-Quran, Fir'aun menggambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat angkuh, sombong, congkak, dan arogan. Ia bahkan berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi bagi rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 24. Maka dia, Fir'aun, berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir yang ditulis dalam Qasas Al-Anbiya, Fir'aun memiliki sifat yang hanyut dalam duniawi dan menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memisahkan rakyatnya menjadi beberapa kelompok dan menindas Bani Israel dengan kejam. Fir'aun menjadikan Bani Israel sebagai budak dan pekerja kasar, memanfaatkan mereka untuk membangun kekuasaannya. Kekejaman Fir'aun yang paling terkenal adalah perintahnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Hal ini dipicu oleh mimpi Fir'aun yang memperlihatkan bahwa adanya kobaran api muncul dari Baitul Maqdis. Api itu membakar kota Mesir dan seluruh penduduknya, namun tidak menyentuh kaum Bani Israel sama sekali. Para peramal istana menafsirkan mimpi tersebut sebagai pertanda akan datangnya keruntuhan kerajaan Fir'aun oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Thaha ayat 24 dan 43, Fir'aun dan masa Nabi Musa digambarkan sebagai orang yang tagha atau melampaui batas. Cendekiawan Muslim Nurkholis Majid menerjemahkan kata tagha sebagai sikap tiranik, yakni sikap yang selalu ingin memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa memberi peluang untuk melakukan pertimbangan bebas. Azab-azab yang ditimpahkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai bentuk azab pada Fir'aun dan kaumnya sebelum azab terakhir yang menenggelamkan mereka di Laut Merah. Azab-azab ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 130 sampai 133 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu karena usaha kami,
Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu." Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir yang diterjemahkan Dudi Rosyadi, dijelaskan adanya bencana yang melanda Fir'aun dan kaumnya, yakni masyarakat Mesir. Bencana tersebut berupa musim paceklik yang mengeringkan tanah Mesir, sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh dan tidak ada susu hewan yang dapat dimanfaatkan. Meskipun telah dilanda musibah ini selama bertahun-tahun, Fir'aun dan kaumnya tetap enggan beriman. Mereka tetap kufur dan ingkar ketika kebaikan datang kepada mereka, yakni berupa kesuburan. Mereka berkata, "Ini adalah karena usaha kami." Fir'aun dan kaumnya tidak mengakui bahwa kebahagiaan ini diterima karena keimanan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Selanjutnya, Allah menurunkan azab-azab itu pada Fir'aun dan kaumnya berupa: yang pertama, At-Taufan atau topan. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa maksudnya adalah hujan deras yang diturunkan dengan kapasitas tinggi, hujan yang menyebabkan banjir, dan hujan yang menyebabkan kerusakan pada tanaman dan pepohonan. Kedua, Jarad atau belalang. Belalang sebagai bencana bagi Fir'aun dan kaumnya sebagai hewan yang menyerang tanaman mereka hingga tidak tersisa sayuran, buah, dedaunan, ataupun rerumputan. Al-Kummal atau kutu. Ibnu Abbas menjelaskan maksudnya adalah sejenis ulat yang keluar dari hasil tanaman, terutama gandum. Dafadi atau katak, hewan yang menyerbu istana Fir'aun dan rumah-rumah kaumnya hingga masuk ke bejana dan makanan. Bahkan ketika seorang ingin menyuap makanan, maka seekor katak akan melompat lebih dulu ke dalam mulutnya. Dam atau darah, bercampurnya darah ke dalam air-air yang mereka gunakan untuk minum, mandi, dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan air sungai, air Nil, air sumur, dan sumber air lainnya. Meskipun bencana itu diturunkan untuk seluruh masyarakat Mesir, tapi Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, sama sekali tidak merasakannya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman padanya. Pelarian Bani Israel dan pengejaran oleh Fir'aun. Setelah berbagai azab yang ditimpahkan kepada Fir'aun dan kaumnya, namun mereka tetap ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Artinya, dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Bani Israel meminta izin kepada Fir'aun untuk keluar merayakan hari raya mereka. Ini adalah taktik Bani Israel untuk bisa melarikan diri dari Fir'aun. Fir'aun sendiri sebenarnya tidak setuju, namun ia pun akhirnya mengizinkan mereka. Maka Bani Israel pun bersiap-siap untuk keluar dan membebaskan diri dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mengetahui kepergian Bani Israel, Fir'aun sangat marah.
Ia segera mengumpulkan bala tentaranya dan mengejar mereka. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa pasukan Fir'aun yang mengejar Bani Israel sangatlah banyak sekali jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka lebih dari 1.600.000 prajurit. Dalam pengejaran tersebut, Bani Israel terjebak di tepi laut. Di belakang mereka, Fir'aun dan tentaranya semakin mendekat. Dalam keadaan terjepit ini, Nabi Musa alaihissalam memenangkan kaumnya dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk padaku." Terbelahnya laut dan tenggelamnya Fir'aun. Dalam situasi genting, di mana Bani Israel terjebak di antara laut dan tentara Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut dengan tongkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dikatakan bahwa laut terbelah menjadi 12 jalur, masing-masing sib atau seperti kabilah bagi orang Arab yang berpangkal pada satu bapak. Menapaki jalur tersendiri, laut menjulang bagaikan gunung, dan terbentuklah jalan kering di lautan yang tidak membasahi ujung kaki kuda yang melintas. Bani Israel berhasil menyeberangi laut yang terbelah dengan selamat. Ketika Fir'aun dan tentaranya sampai, mereka melihat laut yang terbelah dan jalan kering di dalamnya. Fir'aun ragu untuk memasukinya, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengejar Bani Israel. Diriwayatkan pada Jibril pun muncul di atas seekor kuda dan memasuki laut yang terbelah, diikuti oleh kuda Fir'aun dan seluruh pasukannya. Ketika seluruh Bani Israel telah sampai di seberang dan semua pasukan Fir'aun berada di tengah laut yang terbelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 65 sampai 66, yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu." Iman yang terlambat. Pengakuan Fir'aun di detik-detik terakhirnya. Ketika Fir'aun tenggelam, terombang-ambing oleh ombak dan menyaksikan kematian yang semakin dekat, ia akhirnya mengakui keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pengakuan iman tersebut datang terlambat. Saat ajal sudah di depan mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92, yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri pada Allah.' Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Ibnu Abbas meriwayatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Fir'aun berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani Bani Israel. Jibril berkata kepadaku, sekiranya engkau melihatku, di mana aku mengambil tanah hitam lagi busuk dari laut, lalu aku bungkamkan ke mulut Fir'aun, karena khawatir kalau rahmat Allah menghampirinya."
Sebagai pertanda dan pelajaran, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Firaun agar menjadi bukti bagi generasi yang akan datang. Ibnu Abbas berkata, sebagian Bani Israel ragu akan matinya Firaun, maka Allah pun memerintahkan kepada laut untuk memuntahkan jasadnya tanpa ruh, dengan baju perang di badan sebagai tanda pengenalnya. Jasadnya dimuntahkan di dataran tinggi, sehingga mereka benar-benar yakin akan kematiannya. Hikmah dari kisah binasanya Firaun. Terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah binasanya Firaun. Di antaranya, kebenaran pasti menang melawan kebatilan. Meskipun Firaun memiliki kekuasaan dan tentara yang besar, pada akhirnya ia tidak mampu menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesombongan dan keangkuhan akan berujung pada kebinasaan. Firaun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan akhirnya binasa dengan cara yang menghinakan dirinya sendiri. Ketiga, keimanan di saat ajal tidak lagi bermanfaat. Pengakuan iman Firaun ketika ia sudah hampir tenggelam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril ingin membungkamnya untuk tidak mengucapkan syahadat pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala selalu mendorong orang-orang yang beriman padanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israel dengan membelah laut, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membantu hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa padanya. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa binasanya Firaun terjadi pada hari Asyura. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian wahai sahabat lebih berhak, lebih dekat kepada Musa daripada mereka Yahudi, maka berpuasalah kalian pada hari Asyura." Kisah Firaun dan azabnya merupakan peringatan abadi tentang bahaya kesombongan, keangkuhan, dan penolakan terhadap kebenaran. Sebagai pemimpin yang zalim, Firaun telah menindas Bani Israel dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendorong orang-orang yang beriman padanya. Jasad Firaun yang diselamatkan Allah menjadi pengingat abadi akan kekuasaan dan konsekuensi dari menolak kebenaran. Sekian cerita yang kami bawakan. Semoga cerita ini bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.